Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami sepenuhnya untuk Engkau. Siang hari ini kami dedikasikan hidup kami untuk Engkau. Buat sesuatu yang spesial siang hari ini. Kami hormati Engkau dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buka matamu. Buat sesuatu yang spesial siang hari ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Engkau sendiri yang tumpang tangan tanpa terkecuali. Sementara aku berdoa biar pengurapan-Mu itu turun dalam ruangan ini. Roh Kudus, jamah setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Aku berdoa pengurapan itu sedang turun dalam ruangan. Haleluya. Haleluya. Ralabaka hanamasik ini mendiri ini metepe. Mekorobo sandini metepe pekianamasik. Ini mendere BTP pekianamat. Aku berdoa ada seperti gelombang yang mengalir. Sementara aku berdoa, pengurapan-Mu sedang turun. Mekorobo sandini metepe pekianamantekin. Makerolo boto pokunorobo sini. Imendere ne metepe pekianarala babakara pashekono. Makere BTP pianamanda. Terus aku berdoa sekarang, pengurapan-Mu turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. I just want to praise You. Lift my hands and say, love You. You are everything to me. And exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. I just want to praise You. Just want to praise You. Lift my hands and say, I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. I just want to praise You. Everything to me, and I exalt Your holy name, and
Buka matamu, duduk sebentar. Saya mau bacakan di kitab Wahyu, tetap main ya mas. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekeliling dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-10-nya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu, di surga, waktu dinaikkan pujian, pengagungan dan penyembahan kepada Tuhan, para tua-tua itu melemparkan mahkotanya. Dia mau berikan sepenuhnya kemuliaan, hormat dan kekal untuk selama-lamanya buat Tuhan. Tapi hari ini orang datang ke gereja, datang ke persekutuan doa. Apa yang Bapak Ibu cari? Mungkin kau ingin kesembuhan, kau ingin mujizat, ingin keluargamu dipulihkan. Aku mau cari apa ke gereja? Benar beri hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Benar beri hidupmu untuk Tuhan. Beri waktumu untuk Tuhan, benar apa enggak? Banyak orang datang ke gereja pingin ditomangi tangan pendetanya supaya ditransfer urapan, pingin dinubuatin ngantri, diolesin minyak sampai rambutmu rontok pun, kalau engkau gak membangun keintiman dengan Tuhan, hidupmu tidak akan berubah. Hari ini datang kepada Tuhan mau ngapain? Kalau kita datang, berikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya untuk Tuhan, penyembahanmu connect dengan surga. Tidak heran penyembahan itu bisa menghadirkan Tuhan. Semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa nyembah, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya. Hanya orang yang beri hati, pikiran, perasaannya ini kepada Tuhan. Seperti tua-tua itu loh, lempar mahkotanya. Hormat kemuliaan hanya buat engkau saja, nggak pingin apa-apa. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan, kau ingin ketemu Tuhan, bukan ingin diberkati. Kau ingin ketemu Tuhan, dengerin apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, bukan karena kau ingin dipulihkan keluargamu, ingin jadi kaya, ingin dipakai Tuhan, tapi kau ingin kenal Tuhan. Tuhan akan jamah hidupmu. Kamu cari tangannya, kau akan ketemu tangannya. Kamu cari berkatnya, kamu akan berberkatnya. Tapi kamu gak akan ketemu segala-galanya. Tapi waktu kau berikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kau akan ketemu semuanya. Amin. Saya berdoa siang hari ini Tuhan lakukan sesuatu. Dimulai dengan rasa haus dan laparmu. Dimulai dengan hatimu memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Tidak mungkin kalau orang berjalan dengan Tuhan setiap hari hidupnya stres. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen stres, kacau, bingung, bludrek, nggak bisa tidur, migren, karena yang dicari selama ini sebenarnya bukan Tuhan. Tuhan hanya dianggap sebagai pemenuh semua kebutuhan. Tapi siang hari ini Tuhan harus jadi yang satu-satunya dan yang terutama yang kita tinggikan. Saya mau buat ibadah ini berbeda. Mulai fokus sama Tuhan, tutup matamu. Kita mau praktek nyembah Tuhan biar kita terkonek dengan surga. Mekono musik ini mendipikiri pikiran mata. Sekono rolobo pohono mo mamimi pipiane mendip. Come breathe upon me,
breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mulai fokus sama Tuhan. Haleluya. Tetap jangan nyanyi, kamu fokus sama Tuhan. Nikmatin penyembahan ini. Mekorobosan nimete PPP piana mantabakan. I adore you, I worship you, I adore you. Hallelujah. Mekorobose kenemende. Kami berikan hati kami siang hari ini sepenuhnya buat Engkau. Kami beri hidup kami sepenuhnya buat Engkau. Kami bawa sepenuhnya jadi korban buat Engkau. Kami bawa sepenuhnya buat kemuliaan. Koreksi sampai kedalaman batin kami. Kalau kau dapatin semua kejahatan, hal yang najis, hal yang kotor, hal yang tidak berkenan di hadapanmu, cabut sampai ke akar-akar. Roh Kudus, kami hormati Engkau dalam ruangan ini. Kami hargai Engkau dalam ruangan ini. Kami percaya Engkau sedang berurusan dengan hati kami masing-masing dalam hidup. Lihat sampai kedalaman batin kami mencintaimu dan mengasihimu. Kami mencintaimu dan mengasihimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Buka matamu. Saya mau sampaikan sesuatu. Bapak Ibu, doa itu bukan sekedar tetap main ya Mas ya. Ngerasain apa waktu nyembah tadi?
Kamu ngerasain apanya, Pak? Ngerasain hadirat Tuhan. Tuhan itu real dan nyata. Kamu ini terbengong-bengong atau kagum atau ngapain? Atau lapar? Tahu nggak? Semakin kita masuk ke kedalaman hati Tuhan, bergaul dengan Tuhan, semakin kita beri hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Sepenuhnya, bukan separuh. Jangan kasih ruang kosong buat diri kita sendiri. Sepenuhnya untuk Tuhan. Waktu kamu datang, nyembah Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian hatimu, tambah hari, tambah real, tambah nyata. Urapannya itu akan turun dalam hidupmu. Banyak orang salah, ngejar hamba Tuhan ditumpangi tangan supaya diurapi. Sementara yang tiap hari harusnya kamu lakukan, datang kepada Tuhan. Minta Tuhan sendiri datang. Waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita beri hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan di kamar doamu, bergaul dalam keintiman, dalam kedalaman hati Tuhan. Tanpa kamu sadarin, kamu setiap hari diurapi. Tambah hari, tambah urapanmu, tambah hikmatmu, tambah pengertianmu, tambah hari, tambah kenal Tuhan. Semakin kau kenal Tuhan, karaktermu berubah, sikapmu berubah, kelakuanmu berubah, hidupmu dan gaya hidupmu berubah, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, fisiknya di gereja, di luar gereja kelakuannya kayak setan. Tidak akhirnya jadi batu sandungan, hidupnya gak jadi berkat. Terus di gereja bisa nyembah Tuhan, kelihatan nangis dan hancur hati, tapi di luar sana adalah bukti penyembahan. Kalau kau biasa nyembah di kamar doamu, hidupmu hari-hari di marketplace, di dunia kerja menjadi penyembahan yang nyenengin hati Tuhan. Kalau orang kayak begini berjalan, Tuhan ada di depanmu. Kalau Tuhan di depanmu, Tuhan menyertaimu, apa saja yang kamu kerjakan Tuhan bikin berhasil. Yang jadi masalahnya berapa banyak yang sering kita kerjakan gak berhasil. Bener gak kita ini serahin sama Tuhan? Kalau kita mau ikut Tuhan, tuh beri ini loh, sepenuhnya dulu untuk Tuhan. Kalau ini yang diberi untuk Tuhan, semuanya kita berikan untuk Tuhan, Tuhan akan bawa kita step by step nih, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Setiap hari. Kalau engkau berjalan setiap hari dalam kemuliaan Tuhan, otomatis Tuhan akan sertai engkau loh. Bukankah kita ingin kenal Tuhan? Dan Tuhan berjanji loh, Tuhan akan berjalan di depanmu, Dia akan menyertai kamu. Ini kita buka sebentar di Ulangan pasal yang ayat pertama, Ulangan pertama ayat yang ke-30. Nanti kita lihat di perjanjian, baru kita lihat di perjanjian lama dulu ya. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Bapak Ibu gak usah buka, lihat saya aja. Lihat saya aja, nanti lewat nanti. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang berpegang, yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukan bagimu di Mesir dan di depan matamu. Di perjanjian lama Tuhan ngomong seperti itu. Di Ulangan 9 ayat yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia yang memunahkan mereka dan Dia yang akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikannya Tuhan kepadamu. Di Ulangan 31 ayat 8 juga ngomong yang sama. Tuhan ngomong sama Musa, juga Tuhan ngomong sama Yosua. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Banyak orang Kristen dalam area ini sering babak belur, dihabisin setan. Dengar perkataan orang lain yang gak enak, stres, bingung, kacau, lupa berdoa, lupa cari Tuhan. Kepikiran terus, ngapain mikirin perkataan orang yang jelek? Tidak ada gunanya sama sekali. Yang kita perlu pikirin itu, yang perlu kita renungkan itu janji Tuhan, kita masukin ke sini. Baru kita hidupin. Di perjanjian lama Tuhan ngomong loh, aku akan berjalan di depanmu, aku akan menyertai kamu, dan aku akan berperang untuk kamu. Kalau kita ngerti ayat ini, hidupmu berkemenangan apa enggak? Hidupmu powerful enggak setiap hari? Memble atau powerful? Harusnya powerful. Dan di perjanjian baru, di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 ngomong begini, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau Tuhan menyertain kita, ada yang perlu kita takutin gak? Kira-kira kalau Tuhan menyertain kita, Allah yang perkasa, Allah yang powerful, Allah yang dahsyat itu berjalan bersama kita, hidupmu tambah powerful gak?
Kira-kira kamu takut nggak? Stres nggak? Gemetar nggak? Kalau dimaki-maki orang, reaksimu apa kira-kira? Dihajar orang lain, dituduh orang lain, difitnah orang lain, diperlakukan buruk orang lain, dikata-katain, direndahkan, apa reaksimu? Kalau Tuhan berjalan sama kamu, marah-marah? Atau kamu hanya diem, biarin aja, tak beri waktu dulu sama Tuhan. Orang-orang yang bencekno, tak serahin ke Tuhan, ujungnya dia akan berurusan dengan Tuhan. Makanya Tuhan kan ngomong begini kan, kalau kamu disakitin suruh memberkati, suruh mendoakan, bukan untuk membalas. Karena apa? Supaya orang itu bertobat, bukan kena murka Tuhan. Tapi pada prakteknya banyak orang ketika menghadapi hal seperti ini, bereaksinya salah. Katanya Tuhan menyertai itu gak manifestasi dalam hidupnya. Harusnya kalau Tuhan menyertai hidupmu, gak perlu takut, gak perlu stres, gak perlu bingung kok. Kita kadang seringkali bingung karena pikiran kita gak sejalan dengan Kristus. Kita dikuasai dengan diri kita sendiri. Makanya diri ini harus diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Dan cara tercepat untuk pikul salib, sangkal diri mati daging adalah masuk dalam hadiratnya. Sepanjang 2022 saya khotbah isinya pikul salib, sangkal diri mati daging. Cari di YouTube, dengerin. Saya selalu ngomong seperti itu. Dan di 2023 ini kita akan melihat promosi dan peninggian di dalam hadiratnya. Amin. Bayangin kalau Tuhan berjalan menyertai kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia menyertai dan diam di dalam kita. Dan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Bapak Ibu, kalau kita ngerti ayat ini, tahu nggak perjalanan hidupmu seperti apa kira-kira? Tambah dipromosi apa nggak? Tambah diberkati apa nggak? Tahu nggak orang ngejar urapan, siapa yang pengen diurapin? Loh, nggak ada yang pengen ya. Loh, siapa yang pengen diurapin Tuhan? Dipakai Tuhan luar biasa. Siapa yang pengen tangannya ini mengerjakan segala sesuatu diberkatin? Pengen? Kita lihat tahun sepanjang tahun ini kita dipromosi dan ditinggalkan Tuhan, pengen? Simple loh caranya. Kamu dengar suara Tuhan dan jalanin aja. Dan untuk kita dengar suara Tuhan kan kita mesti menaklukkan diri kita ini sepenuhnya sama Tuhan tuh. Nggak mungkin kita mau jalan sama Tuhan tapi kita punya cara sendiri dan jalan maunya sendiri. Makanya ikut Tuhan tuh menaklukkan diri nih loh. Kalau ini diri ini ditaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, hidupmu akan tambah hari tambah ngalami breakthrough dan terobosan. Engkau nggak akan stres, nggak akan bingung, nggak kacau. Hidup sekali dinikmatin bersama Tuhan. Katakan, saya mau menikmati hidup. Saya mau bahagia. Dan saya mau berkemenangan. Amin. Awas kalau stres. Awas kalau jerat-jerit sama Tuhan. Aku ngalamin ini, aku ngalamin begini, aku ngalamin begini. Kalau Bapak Ibu sedang ngalami masalah yang ruwet, yang bingung, senyum. Senyum, coba senyum yang paling manis dulu. Coba senyum, mana senyum? Senyum dulu, jangan nangis terus. Reaksimu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa di hadapan Tuhan. Jalan aja sama Tuhan. Hidup sekali kita mau bikin bahagia kok. Yang membuat kita sering kali nggak bisa bahagia, kita kepikiran terus, kita nggak bisa rest in the presence of the Lord gitu loh. Hidup orangnya kelihatan orang Kristen mukanya kucel, pusing, stres, bingung, kacau, nggak bisa tidur, makan sanak, pak tidur makan antimo. Kenapa? Nggak bisa rest in the presence of the Lord. Karena kita mikirin jalan hidup kita sendiri. Berapa banyak orang yang mikirin kepikiran masalahnya terus. Dia yang dipikirin nggak taunya yang dipikirin apa. Siapa yang mikirin masa depan dan sebenarnya yang dipikirin masa depan itu nggak tahu. Siapa sih yang tahu masa depan? Nggak ada yang tahu. Tapi kebanyakan kita mikirin masa depan. Oh, nanti aku tuanya gimana ya? Nanti bisnisku gimana? Loh, orang belum terjadi kok dipikirin, loh buat apa? Berapa banyak yang kejebak dengan hal seperti itu? Akhirnya khawatir, akhirnya bingung, akhirnya kacau, nggak bisa enjoy bersama Tuhan. Dan kalau kayak begitu, kamu sebenarnya sudah ditipu setan dan hidupmu nggak bahagia. Makanya bilang orang kalau berjalan bersama Tuhan itu hidupmu bahagia. Amen. Katakan, saya mau bahagia.
Prakteknya saya senyum dulu. Mana senyumnya? Kalau di sini kamu nggak bisa senyum, nanti kamu di luaran sana, kamu akan nangis jerit-jeritan. Kamu di sini bisa senyum, ini dalam rumah Tuhan, kamu ngadepin masalah, kamu juga bisa senyum dan enjoy. Karena kita tahu, boleh masalah datang, boleh persoalan datang, boleh kelihatannya gelap, nggak ada jalan keluar, belum kelihatan awan sebesar telapak tangan, belum tahu jodoh saya yang mana, padahal umur saya sudah tambah hari tambah bertambah. Tapi kalau engkau jalan sama Tuhan, Tuhan sediakan yang terbaik. Udah nikah? Udah. Kirain belum nikah. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, nggak ada yang perlu kita khawatirkan, nggak ada yang perlu kita takutkan. Jalan sama Tuhan itu ngikutin maunya. Saya sering kali ngomong begini loh, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang di dalamku. Benar nggak kamu berikan hidupmu sepenuhnya untuk Kristus? Jangan-jangan daging yang mandalikan. Makanya kalau engkau ingin rest in the presence of the Lord, harus jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau kita ingin ngalami kelegaan, di 2 Tesalonika ayat pasal pertama ayat yang ke-7 ngomong begini. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama malaikat-malaikat, Tuhan itu mau beri kita kelegaan. Nah, kita untuk menikmatin kelegaan itu, kita harus ngikutin apa yang Dia mau, mikirin apa yang Dia mau. Di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19 sampai ke 20, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kalau Bapak Ibu ingin menikmati hidupmu, koreksi hatimu, semua kejahatan, kemunafikan, kepalsuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu ditinggalkan dan mulai ikut Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau memberi hidupmu dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke dalam perjalanan sekalipun kita lewat lembah kekelaman, tapi ujungnya kita akan menikmati hidangan di depan para lawan kita. Tapi kalau engkau jalan maumu sendiri, ngikutin maumu sendiri, ngikutin egomu dan perasaanmu, jangan berharap engkau menikmati kemuliaan Tuhan. Karena setiap pelanggaran yang kita lakukan, setiap dosa yang kita lakukan, ada konsekuensinya. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran dan dosa secara tersembunyi-sembunyi, terus kamu pikir Tuhan nggak tahu, padahal Tuhan tahu dan Tuhan ngerti. Kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran yang tersembunyi di dalam diri kita, itu dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan putus. Kalau hubunganmu dengan Tuhan putus, kamu di luar proteksi Tuhan, di luar penjagaan Tuhan loh. Kamu akan dihabisin setan lah. Makanya banyak orang Kristen nggak sadar, dia pikir jalanin maunya sendiri, hidup maunya sendiri. Kalau kita pengen sukses dan berhasil kan ngikutin, dengar suara Tuhan, ngikutin, pasti ujungnya sukses dan berhasil kan. Yang jadi masalahnya kan ada daging yang seringkali menghalangin kita untuk mendengar suara Tuhan. Orang kalau disakitin aja, Alkitab ngomong suruh mengampuni kan. Kamu suruh mengasihi musuhmu. Kalau kita berbuat baik, melakukan kebaikan kepada orang yang membenci kita, seperti kita menaruh bara api di atas kepalanya. Kira-kira rambutnya ngapain kalau ada bara? Gosong semua enggak? Tapi pada kenyataannya kita kan pingin balas kan. Seringkali daging kita pingin balas kan. Kamu gak disenyumin aja, pulang ada kepikiran loh, jangan-jangan dia benci saya, jangan-jangan dia kesal sama saya. Kamu gak dikasih senyum sama gembalamu, kamu bisa pulang kepikiran loh. Padahal itu gak perlu dipikirin, seringkali dipikirin. Yang pinter siapa kira-kira? Siapa yang sering kepikiran dengan perkataan orang lain? Perkataan itu menyakitkan? Enggak ada semua ini, kudus suci tak bercacat celah ini kalau pasti. Ngapain kita mikirin perkataan orang lain yang jelek? Kita pikirin harusnya janji Tuhan kok. Kalau kita pikirin janji Tuhan tentang kebenaran, apalagi kalau istri-istri yang pernah disakitin suaminya, seringkali kan kepikiran terus kan. Bener nggak? Sampai nggak doyan makan. Ini kayaknya bahagia semua istri ini, nggak ada yang berantem nih. Kita kepikiran terus, nggak doyan makan. Diajak liburan masih kepikiran, ngapain kok kamu cemburu? Dia, aku kesel sama suamiku. Buat apa? Wong dia kesel juga nggak mikirin kamu, kita sendiri pikirin. Berapa sering kali kita ini ditipu setan loh. Kita sering kali mikirin orang lain yang nyebelin, dan padahal orang yang nyebelin itu nggak mikirin kita. Yang pinter siapa? Hari ini harus jadi orang Kristen yang pinter. Jangan sampai ditipu setan. Hidupmu akan bahagia. Orang lain bencekno, itu bahasanya orang Surabaya, bencekno kan.
nyebelin, nyakitin kita. Alkitab katakan suruh mengampuni loh. Dagingmu akan jerit-jeritan. Betul lah enggak? Lah kok enak saja. Oh aku bener kok suruh ngampuni, lah kok enak temen. Lah ya apa kok yang itu? Bertahun-tahun aku udah sabar kok. Kita daging kan seringkali ngomong seperti itu kan. Padahal kalau kita bereaksi seperti itu, hidupmu gak bahagia loh. Siapa yang kesel dan bisa senyum? Gak ada toh. Kalau kesel mukanya ngapain? Jelek apa cantik? Apa ganteng? Tapi kenapa udah tahu itu jelek tetap dilakukan? Hari ini belajar ya. Yang seringkali kita nggak membuat bahagia, yang kita nggak bisa berdoa, yang kita nggak ngalami kemuliaan dari kemuliaan karena reaksi kita salah dalam menghadapi setiap persoalan loh. Harusnya setiap hari kita menghadapi masalah kita bereaksi benar. Makanya perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita ini membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, kamu lupa melakukan dosa karena kamu menempelnya sama Tuhan. Makanya tadi saya bilang kan, cara tercepat untuk pikul salib sangkal diri adalah masuk dalam hadiratnya. Miliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Bukan sekedar bahasa roh, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar angkat tangan. Memiliki hubungan kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Itu ada istri saya. Setiap hari saya ngobrol sama beliau ini. Ini wanita tercantik seluruh jagat raya karena dia satu-satunya istri yang saya cintai dan saya miliki selama-lamanya. Tiap hari saya ngobrol. Cerita banyak hal. Kadang cerita kelemahan kita masing-masing, kekurangan masing-masing. Kita saling koreksi. Banyak sekali kita sharing banyak hal, cerita banyak hal. Saya bangun hubungan. Karena saya bangun hubungan keintiman. Sejak 6 tahun pernikahan, kita udah nikah udah belasan tahun, dan 6 tahun pernikahan kita itu isinya cekcok ribut loh, berantem loh. Padahal kita sama-sama cinta Tuhan. Misunderstanding. Tapi setelah itu saya semakin ngerti, dia semakin ngerti. Kita gak pernah ribut, betul gak? Bahagia gak punya suami pendeta? Enjoy. Karena apa? Kita saling ngerti. Saya ngerti maunya dia, saya ngerti kesukaannya dia, saya ngerti yang dia tidak sukain apa. Karena setiap hari saya bangun keintiman dengan dia. Akhirnya saya tahu bagaimana menyenangkan hatinya. Karena saya memiliki hubungan kedekatan dengan istri saya. Bapak-bapak, ibu-ibu pun juga sama kalau kau ngempel sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kamu ngerti loh isi hatinya Tuhan lama-lama apa. Dan kamu tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Saya itu khotbah beberapa bulan yang lalu tentang bahas kitab Esther. Cari di YouTube ya. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Waktu saya bergaul dengan Tuhan, saya tahu mana suaranya dan mana bukan. Waktu saya bergaul dengan istri saya juga tahu loh. Kalau dia senyumnya begini, matanya sudah begini, mukanya udah begitu, saya tahu ini pasti apa. Kalau istri saya udah mukanya bermuram durja, saya koreksi diri, saya bikin salah apa ini. Karena saya tahu, saya kenal. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan setiap hari, engkau tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dari semua tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu, dan engkau harus tahu bereaksi seperti apa di hadapan Tuhan. Bayangkan, kalau setiap hari kita tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bereaksi tepat seperti yang Tuhan mau, kita melakukan seperti yang Dia ingini, dan kita didapati menjadi orang yang difavoritkan Tuhan, menjadi orang kesayangannya Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau jadi orang kesayangannya Tuhan? Berapa banyak dari antara kita kadang kita tuh batin. Tahu batin itu apa bahasa Indonesianya ya? Ngomong dalam hati, aku tuh pingin sesuatu, belum diomong masih ngomong dalam hati, kadang Tuhan kirim. Pernah ngalami gak? Tahu gak itu buktinya apa? Tuhan sayang sama kamu loh. Itu tuh bukti penyertaan Tuhan loh. Bukti bahwa Tuhan itu berserta kita, proteksi, melindungi, mengerti, memperhatikan kita. Kadang kita sepelekan kan hal-hal kayak begitu. Kita maunya kan laut Suramadu terbelah jadi dua kan, maunya mengharapkan kayak begitu kan, mengharapkan terobosan, berkat gede, dapat berkat dan promosi dan lain sebagainya. Padahal Tuhan seringkali buktikan penyertaannya dengan hal-hal kecil. Ngerti gak? Kalau kita ngerti ini aja, kita tuh tambah cinta loh sama Tuhan.
Semakin kita cinta sama Tuhan, semakin kita berhati-hati. Tindakan kita, ucapan kita, perbuatan kita. Semakin kita berhati-hati, kita semakin ngerti hati Tuhan. Bapak, Ibu, perhatikan baik-baik. Semakin kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kira-kira Tuhan memperhatikan kita nggak? Lakukan lebih apa nggak? Dengerin baik-baik ya. Kasih Tuhan itu semuanya sama. Orang berdosa dan orang nggak berdosa dapat matahari yang sama. Kalau bekerja pasti diberkati. Dapat menghirup udara yang sama, dapat matahari yang sama. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan orang-orang tertentu, kesayangannya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena didapati menjadi orang yang bisa menyenangkan hatinya. Esther itu bisa menyenangkan hati raja. Tidak heran dari berapa ribu orang, perempuan yang cantik-cantik, dia tahu bagaimana memikat hati raja. Dari orang biasa loh, anak yatim piatu loh ini, tiba-tiba jadi ratu yang powerful dan dahsyat, memiliki otoritas. Bayangin kalau jadi istrinya raja, otomatis separuh kerajaan miliknya Esther. Orang biasa bisa menyenangkan raja, jadi orang kesayangannya raja. Ya, kita yang masih kurang ajar itu sering kurang ajar sama Tuhan. Udah kurang ajar, nggak peduli sama Tuhan, kadang dablek diomongi, bantahan sama Tuhan, nyebelin, punya kelakuan yang benceno, tapi tetap Tuhan sayangkan. Benar gak? Kan di sini nggak ada yang suci kudus tak bercacat celah ya. Dulunya semuanya kan pernah melakukan dosa dan kesalahan kan. Yang ngomong pun juga seringkali melakukan kesalahan. Tapi Tuhan tetap sayang sama saya. Bayangin, kita yang masih punya kelemahan ini loh, masih suka makan bakmi kan? Suka makan bakmi. Selama kita masih makan bakmi, kita masih banyak kelemahan. Karena kita masih hidup di dalam daging. Kita yang masih hidup di dalam daging punya banyak kelemahan ini, tetap Tuhan kasihi kan? Tuhan sayangnya luar biasa kenapa kita? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini bisa menyenangkan Tuhan dalam setiap hari, setiap saatnya. Kira-kira apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu? Tuhan gak sabar untuk mempromosi kamu. Tuhan gak sabar untuk memberkatin kamu. Tuhan gak sabar untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Makanya kita perlu beri hati ini loh sepenuhnya setiap hari sama Tuhan. Waktu kita beri hati sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan akan semakin leluasa manifestasikan kuasanya dalam kehidupan kita. Hidupmu akan bahagia. Ngerti gak ini? Ini kalau yang belum makan siang agak susah ini nyernanya. Ini makanannya agak dalam ini. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan ngerti ini apa yang saya maksudkan. Bagian kita hari ini tuh belajar kenal Tuhan sampai ke kedalaman, dimensi yang dalam. Ngerti maunya dia, ngerti kesukaannya Tuhan apa, ngerti detail apa sih yang saya harus lakukan, apa sih yang harus kita berbuat, apa sih yang harus saya kerjakan. Waktu kita berjalan detail seperti yang Tuhan inginin, tambah hari tambah hidupmu kira-kira powerful apa enggak? Hidupmu akan dibawa naik terus. Karena seperti Daud nih, dibawa ngalami promosi dan peninggian. Seperti orang-orang yang dikasih Tuhan dipromosi. Daniel juga dipromosi. Tapi bukan berarti hidupmu baik-baik saja. Kita diproses Tuhan dari 2017 sampai 2021, benar ya? Kita ngelayanin pelepasan. Baru datang buka pintu gerbang, orangnya udah manifestasi, betul nggak? Kita masih punya utang. Urapan tidak bisa buat bayar utang. Urapan untuk pelayanan. Kita ngalami proses. Tapi dalam perjalanan kita ngalami proses Tuhan, itu tetap Tuhan sertai, tetap Tuhan berkati, tetap. Nah, untuk waktu kita berjalan bersama Tuhan, hidup kita itu tidak akan baik-baik saja. Makanya kalau ada pendeta ngomong ikut Tuhan engkau akan bahagia. Akhirnya bahagia. Engkau akan kaya, iya belakangnya. Tapi waktu kamu komitmen berjalan bersama Tuhan, yang pertama kamu nikmatin adalah pikul salib sangkal diri. Ini orang gak demen. Tapi semua orang harus ngalami ini. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya itu rata-rata tajam, ketus, dan keras sekali. Kata orang katanya keras. Kenapa saya ngomongnya keras dan disiplin? Please, HP-nya di silent. Dengerin baik-baik.
Khotbah saya kadang keras di kata-kata, kadang nusuk sampai kedalaman batinmu. Tapi dalam hari-hari biasa, setan akan hajar kamu lebih keras dari sekedar perkataan saya. Kita nggak bisa menang habis hidup kita. Ngerti nggak ini? Makanya waktu kita mulai komitmen jalan sama Tuhan, ini yang perlu didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan nih. Roh, jiwa, dan tubuhmu. Jiwa itu pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu harus ditaklukkan dan ditundukkan sepenuhnya kepada Kristus. Kalau tidak ditaklukkan dan ditundukkan kepada Kristus, itu akan memimpin hidupmu. Kalau hidupmu dipimpin oleh jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kok nggak akan bahagia. Hidupmu akan tambah stres. Makanya tadi saya bilang, orang yang nggak bisa menaklukkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan dipimpin daging, dipimpin perasaannya, dipimpin emosinya, dipimpin kemauannya. Dan di bagian pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak kita tuh nggak suka kebenaran. Ngerti nggak ini? Perasaanmu kan nggak suka melakukan kebenaran kan? Orang suruh ngampuni berat kok. Makanya banyak seringkali kepahitan. Suruh minta maaf, siapa yang suka minta maaf? Ada orang yang berat kan mau minta maaf? Perlu dipaksa, haleluya banget kan? Daging untuk melakukan firman berat. Nah, daging ini harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, daging ini akan nyeret kamu dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kamu melakukan dosa. Dan jangan harap kalau kamu melakukan dosa dipromosi dan ditinggalkan Tuhan. Karena dosa ada upahnya. Upahnya adalah maut. Konsekuensinya hidupmu akan babak belur, dihabisin setan. Ngerti nggak? Halo, selamat siang. Diberkati nggak sampai hari ini? Sampai saat ini diberkati nggak? Coba batuk dulu. Luar biasa. Kita perlu melatih daging ini setiap hari berjalan bersama Tuhan. Setiap hari. Dan caranya, setiap hari kamu harus komitmen. Dan maksa tubuhmu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau dengerin khotbah saya, intinya yang satu, bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita beres hubungan kita dengan Tuhan, beres hubunganmu dengan suamimu, beres hubunganmu dengan istrimu, beres hubunganmu dengan gembalamu, beres hubunganmu dengan orang lain. Orang hubungannya sama Tuhan aja nggak beres kok, bagaimana minta dibereskan hidupnya? Nggak bisa, perlu bertobat dulu kan tadi. Bertobat dulu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akan lihat lagi di Matius. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Anak-anak muda nggak bisa ngikutin lagu saya karena lagu saya ini rata-rata zaman Musa semua. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. To thank you, Jesus. To thank you. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa yang ingin ngerasain ini? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kuk itu biasanya dipasangnya di sini. Dan pasti ada pasangannya. Elisa, dia lagi membajak
dengan lembunya ada berapa pasang itu? Selalu berpasangan. Kalau kita ingin mengalami kelegaan, hidup kita ingin mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, hidup kita enjoy, rest in the presence of the Lord, bahagia dalam segala situasi dan kondisi apapun kita tetap bahagia, kita harus datang kepada Tuhan dan kita harus mengenakan kuk. Tapi kan harus ada pasangannya. Siapa pasangannya? Yesus. Dan kalau Yesus ke kanan, kita harus ke kiri atau ke kanan? Yesus ke kiri, kita harus ikut. Tapi berapa banyak orang Yesus ke kanan dan kita ke kiri dan akhirnya kita babak belur. Coba kita akan cek kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak dari masalah dan perbuatan yang kita lakukan dan menimbulkan problem. Pernah ngalami itu, Pak? Karena kebodohan, karena kesalahan, karena kebebalan, karena kedablekan, karena egois, karena emosi, amarah, yang sebagainya. Nah, kita ngambil keputusan mau kita sendiri dan ujungnya ketemu problem, kan? Betul apa enggak? Waktu kita melakukan segala sesuatu dan ketemu problem, bentur tembok, dias gitu. Sebenarnya Tuhan tuh ngomong begini loh, kamu tuh udah salah, balik sama aku. Jalanmu ke sana, aku ke sini. Kamu ke sana terus, kamu tarik-tarikan. Kalau kita ini melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, kan kita selalu ketemu problem, kan? Kalau ketemu problem capek enggak? Kadang nggak bisa tidur, kan? Sampai nangis-nangis, kan? Pernah ngalami enggak? Kadang kita sampai kepikiran banget, kok kayak begini ya. Terus kita akhirnya karena kita merasa benar sejagat raya dan merasa suci kudus tak bercacat celah, kita coba cari kambing hitam akhirnya, nyalain orang lain. Pernah ngalamin itu enggak? Gara-gara kamu, gara-gara siapa? Padahal sebenarnya kamu sendiri yang ngambil keputusan salah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Akhirnya ketemu problem. Daripada kita ketemu problem dan kebentur masalah sampai stres, sampai bingung kacau, bukankah lebih baik kita ngikut Tuhan? Ngerti nggak sampai sini? Sekarang kalau mau kita menikmati hidup yang bahagia bersama Tuhan, setiap mau ngambil keputusan apapun juga, kita harus tanya Tuhan, Tuhan mau apa? Personal, jangan tanya sama pendeta. Mulai hari ini kalau kena masalah, yang dicari hamba Tuhan, minta ditumpangin tangan, diurapi minyak sampai kelomoh semua, basah semua, atau ngapain? Atau minta dinubuatin? Nyari apa? Jangan nyari pendeta. Yang dicari itu Tuhan. Bapak Ibu nyari pendeta, ceritain masalahmu, pendeta pun perlu berdoa, Tuhan, aku mesti ngomong apa sama orang ini? Lo ngapain kamu cari pendeta? Pendeta bukan Tuhan, bukan solusi maker. Yesus yang solusi maker. Daripada kita nih muter-muter nggak jelas, lebih baik mulai hari ini kita datang sama Tuhan. Tuhan mau apa? Ini boleh nggak ini Tuhan? Kau izinkan apa enggak ini? Kira-kira ini berkenan di hadapan apa enggak? Kira-kira kalau aku ngadepin kayak begini nih, dan engkau berada di posisi engkau mau lakukan apa? Ngerti nggak? Patokan kita. Kira-kira Tuhan mau lakukan apa? Kalau Tuhan di posisi kita hari ini, itu yang kita harusnya lakukan. Dan ujung hidup kita akan nikmatin banyak hal yang ajaib dan dahsyat. Sebenarnya inti dari kekristenan itu kan jalan ngikutin Tuhan, kan. Kata Kristen itu disebut pertama kali di Antioquia. Kenapa disebut Kristen? Karena ngikutin gaya hidupnya Yesus. Perbuatannya Yesus, tindakannya Yesus, perkataannya Yesus, semua yang Yesus lakukan diikutin oleh pengikutnya, makanya disebut Kristen. Kristen itu bukan agama. Kamu bisa datang gereja beragama, tapi kelakuan bisa seperti setan. Tetapi orang Kristen hari ini di tempat ini, di soul of Jesus, harus real. Kekristenannya menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Dari tindakan, ucapan, dan perbuatannya. Karena percuma kita datang ibadah, tapi kalau kelakuan kita kayak setan, gak jadi berkat. Mulai hari ini komitmen, aku mau hidup seperti yang Tuhan mau. Aku mau libatkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau libatkan Tuhan dalam hidupmu, kamu akan nikmatin hal yang ajaib dan besar dan dahsyat. Amin. Do you mudeng or not? Haleluya. Ngikut maunya Tuhan kelihatannya simpel, kan. Belajar menyenangkan Tuhan itu kan kelihatannya sederhana, tapi ada prakteknya engkau akan jerit-jeritan. Engkau akan nangis, engkau akan teriak, loh, kok kayak begini ya Tuhan?
Jadi orang Kristen kok aku nggak boleh ini, aku nggak boleh ini. Oh, dia kok enak-enak aja. Berapa banyak kita melihat orang berbuat dosa malah diberkati. Ngomong sembarangan kok malah hidupnya nyaman-nyaman saja. Tapi kita baru berbuat sedikit langsung, kok apa iki Tuhan aku ngalami apa? Kita baru berbuat sedikit kadang disentil kan. Kadang rasanya nggak damai sejahtera. Benar nggak? Kadang kita bikin kesalahan. Padahal kelihatan kecil kita kadang nggak bisa tidur kepikiran. Pernah ngalami kayak gitu kan? Artinya itu udah menyakitin hati Tuhan dan melukain hati Tuhan. Karena engkau orang spesialnya di hadapan Tuhan. Kalau yang suami istri ini perhatikan baik-baik. Kalau hubunganmu suami istri lagi nggak bagus, kamu kan nggak tidur nggak enak kan? Dikasih pembatas kan, namanya guling kan? Satu meleng ke sana, satu miring ke sini. Kesenggol sedikit, nggak mau. Jangan sentuh aku. Kata. Pernah ngalami kayak gitu kan? Tidur nggak enak. Kalau tidur nggak enak, doa pun nggak bisa kan? Karena kamu sudah menyakitin pasanganmu. Tapi kalau hubungannya baik, mesra, I love you, you love me, kita lop-lopan, mesra, enak, bangun keintiman yang mesra, hidupmu bahagia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melakukan itu setiap hari dengan Tuhan, kira-kira Bapak Ibu akan mengalami apa bersama Tuhan? Stres, bingung atau bahagia? Amin. Pengen bahagia kan? Belajar nyenengin hati Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini kelihatannya sederhana. Engkau akan ngalami, waktu engkau ngalami, engkau akan jerit sama Tuhan loh. Tuhan, ngomong pendeta itu khotbah apa gitu kok aku ngalami. Kenapa yang saya khotbahkan adalah praktek hidup hari-hari. Dan engkau akan didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kalau engkau didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, engkau diurapin Tuhan. Kamu nyanyi urapan dengan ngalir dalam hidupmu. Kamu nyembah ada kuasa Tuhan mengalir dalam hidup. Amin. Jesus, I just want to thank you. Kita praktek ya. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Wah, kamu nyanyi kayak begini aja ada hadirat Tuhan turun. Tahu gak kenapa? Hadirat Tuhan itu bisa turun mengalir lewat kata-katamu. Karena kamu udah biasa bergaul dengan Tuhan kan? Kamu biasa bergaul dengan Tuhan. Waktu kamu nyanyi, waktu kamu nyembah, waktu kamu ngomong, urapan itu hadiratnya juga mengalir melalui hidupmu. Waktu kita didapati bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan manifestasikan kuasanya melalui hidup kita untuk menjamah banyak orang. Itu loh yang Tuhan pinginin dari hidupmu. Makanya ini harus diberikan sepenuhnya sama Tuhan. Ini daging gak boleh ngontrol dan mengendalikan kita sepenuhnya. Harus untuk Tuhan mulai hari ini. Bergaul dengan Tuhan. Gak perlu kejar pendeta. Yang urapan yang mana? Bangun keintiman di kamar doamu, sembah dia, senengin dia. Pak, aku gak tahu bagaimana nyembah Tuhan, gak tahu caranya berdoa. Minta Roh Kudus ajarin engkau berdoa. Saya pernah sebut buku bagus sekali. Judulnya bukunya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus, yang nulis Madam Jane Guyon. Ini buku ini laku sekali saya sebut. Laku, rame banget. Buku ini ngajarin bagaimana kita masuk sampai kedalaman keintiman dengan Tuhan. Waktu kita masuk kedalaman keintiman tadi, waktu kamu ngadapin masalah, tekanan, himpitan, dan persoalan, reaksimu itu tepat seperti yang Tuhan mau. Tepat seperti firman katakan. Setiap kita bertindak, setiap kita bersikap, kita sesuai dengan apa yang firman katakan, tambah hari jadi kebiasaan. Waktu kamu bikin kesalahan dan pelanggaran, kamu sadar, oh ini gak bener. Lama-lama kamu bisa nyenengin hati Tuhan. Ngerti gak sampai sini? Amin. Amin. Makanya ini perlu dipraktekin, ini bangun keintiman. Kamu bangun keintiman sehari minimal 2 jam, 3 jam, 4 jam. Karena kamu suka main keyboard. Permainan keyboardmu akan diurapin Tuhan, bukan sekedar genjerang-genjreng. Kamu ngomong sama orang, kamu ketemu sama orang, orang bisa merasakan hadirat Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu. Hidupmu bukan menjadi Kristen biasa-biasa saja, tapi Kristen yang berbeda. Karena ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir melalui hidupmu. Tuhan memiliki kerinduan dari sekedar kerinduan kita. Kita ingin dipakai Tuhan, Tuhan ingin lebih kita memanifestasikan kuasanya di muka bumi.
Tuhan pingin hidup kita dipakai menjadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidahnya, melebihi kerinduan kita sekedar dipakai Tuhan dan diurapin Tuhan. Ngerti gak? Tuhan pingin kita melakukan sekedar dari pelayanan. Bapak Ibu tahu nggak? Pelayanan itu dihasilkan dari membangun keintiman dengan Tuhan. Bukan kita pelayanan baru kita membangun keintiman. Kita membangun keintiman, hasilnya kita memiliki pelayanan. Dari tahun 97 sampai tahun 2021 orang nggak kenal saya, tapi istri saya kenal saya. Bagaimana saya membangun keintiman dengan Tuhan, bagaimana saya puasa, saya doa, bangun keintiman terus. Mau orang lihat, mau orang nggak lihat, saya tetap melayani dengan setia. Mau orang puji atau orang nggak puji, saya tetap lakukan untuk Tuhan. Saya nyembah Tuhan, saya bangun koneksi keintiman dengan Tuhan setiap hari. Mau dipromosi atau tidak, tapi saya tahu saya harus mencintai Tuhan lebih dari apapun. Ternyata Tuhan bawa pelan-pelan menjadi dampak bagi banyak orang. Hidupmu pun juga sama. Bukan hanya sekedar di tempat ini. Suatu hari kamu akan kemana-mana memberitakan Injil. Ini berkat bagi banyak orang. Mungkin ada orang yang tangannya diberkati jadi seorang pengusaha, jadi gembala sidang, jadi profesional. Dan kau diberkati, jadi dipakai Tuhan jadi berkat di sana loh. Tuhan nggak pingin kau hanya pelongo-pelongo di gereja dan nggak ngerti apa-apa. Tuhan mau hidupmu menjadi kepanjangan tangannya, melebihi dari cita-citamu dan keinginanmu. Amin. Ngerti apa yang harus kamu lakukan mulai hari ini? Ngerti apa engkau harus komitmen dengan Tuhan mulai hari ini? Hidupmu akan enjoy dalam hadiratnya. Boleh kamu ngadapin masalah dalam bisnis, dalam usaha. Boleh kamu ngadapin tantangan. Boleh kamu diperlakukan buruk orang lain. Kamu tetap jalan sama Tuhan. Kamu bisa menikmati hadiratnya. Semakin urapanmu kuat, semakin reaksimu benar, kuasa, hikmat, pengertianmu semakin kuat, dan urapanmu semakin powerful dan dahsyat. Dibutuhkan penundukan diri sepenuhnya kepada Kristus. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Katakan mati daging, pikul salib, sangkal diri. Ngikut Yesus sepenuhnya. Nggak boleh setengah-setengah atau nggak boleh separuh-separuh. Ini namanya kekristenan yang sejati. Ini namanya kehidupan yang didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan Kristen-Kristen sekedar datang ibadah ke gereja, ke persekutuan doa, terus hidupmu hari-hari biasa saja, gak ngalamin apa-apa. Buat apa? Banyak orang bertahun-tahun hidupnya gak ngalamin apa-apa, tetap sama, gak ada bobot dan kuasanya. Tahu bobot dan kuasa kan? Tahu bobot kan? Gak ada nilainya lebih. Mulai hari ini, Bapak Ibu yang dengerin apa yang saya katakan ini, hidupmu akan mengalami perubahan yang drastis sekali. Tuhan akan bawa engkau ke dalam level yang berbeda. Waktu Tuhan bawa hidupmu dalam level yang berbeda, engkau akan menghadapi setan yang kekuatannya berbeda, dan engkau butuh kekuatan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Tuhan hidupmu gak akan jadi apa-apa. Di luar Tuhan engkau akan tetap sama. Padahal kita harus berubah dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Engkau akan dipromosi. Amin. Dan namamu akan semakin memberi dampak dan otoritas. Nama Tuhan akan disebut atas keluargamu dan anak cucumu. Dan yang paling powerful, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan sendiri akan buat berhasil. Karena namanya akan dipermuliakan melalui setiap tindakan dan ucapanmu. Amin. Haleluya. Tutup matamu, kita berdoa. Bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba nempel dalam batin kami. Terpat sampai kedalaman batin kami Tuhan. Biar firman ini jadi kehidupan yang memberi dampak bagi banyak orang. Materaikan firman ini dalam batin kami. Dan mau berdoa setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Aku berdoa, Engkau sedang kerjakan hatinya. Bawa dalam proses permukaan, bawa dalam sekolah padang gurun, belajar menaklukkan dirinya dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Aku berdoa setiap orang akan dibawa mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Dan semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam segala hal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buka tanganmu dua-dua, saya mau berdoa.
Kau kusembah. Haleluya. 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 Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang terlupakan, tidak ada satupun yang tersisa, semuanya dilawat Tuhan. Semuanya akan dibawa dalam pengalaman-pengalaman ilahi yang ajaib dan dahsyat. Aku berdoa mereka akan mengalami Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan di kamar doa mereka masing-masing. Dan aku berdoa urapan itu mereka bawa pulang. Mereka berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Aku lepaskan urapan itu turun in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hormatin Engkau, kami hargain Engkau, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan siang hari ini, bahwa orang-orang ini mengalami breakthrough dan terobosan, bahwa mereka mengalami Tuhan secara pribadi dan hidup mereka semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami berjanji untuk hormat kemuliaan bagi Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Semua pujian, hormat buat Raja kami yang maha mulia. Kami terima berkat-Mu, kami mau bawa pulang, dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi-Mu pujian, hormat, dan pengagungan. Semua yang diberkatin Tuhan katakan, God bless you.